Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program KAMA, Kata Mahasiswa. Kali ini kita kedatangan tamu Ketua RPK PC IMM Kota Padang sekaligus mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang jurusan psikologi, yaitu Bang Muhammad Fadel. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Bang, sebelumnya Feby mau tanya nih, Bang. RPK PC ini maksudnya membahas apa ya, Bang, kalau boleh tahu? Jadi bidang RPK ini adalah salah satu bidang di pimpinan cabang IMM Kota Padang, itu mengkaji tentang keilmuan dan isu-isu ataupun kajian-kajian yang sedang hangat yang terjadi saat ini gitu. Berbicara tentang kajian hangat nih, Bang. Lagi hangat-hangatnya, yaitu tentang pondok pesantren, pengurus pondok pesantren yang memperkosa santriwatinya, kurang lebih 20 santriwati, Bang. Ya. Kita bicara psikis dulu deh, Bang. Kan karena Abang dari jurusan psikologis sekaligus RPK PC IMM gitu ya, Bang. Ya. Pasti ini akan berdampak pada korban, terlebih lagi korbannya ini di bawah umur. Terus sampai hamil gitu, Bang. Hamilnya bukan 1 atau 2 dari korban gitu. Bahkan sudah 9 anak dan korbannya juga 20 tahun dan anak santriwati di situ. Pasti itu kan terdampak pada psikisnya, Bang. Iya. Bisa nggak, Bang, Abang jelaskan gitu, Bang, sedikit dampak yang akan dihadapi oleh anak tersebut? Oke. Tentu kita kalau bicara dampak dari kejadian itu kita bicara mental ya, ataupun kesehatan jiwanya. Nah, dalam psikologi itu ada teori dari salah satu tokoh, yaitu namanya Sigmund Freud. Teori ini yang berbicara tentang kejadian-kejadian di masa lalu itu akan direpres ke alam bawah sadar, dan itu yang akan mempengaruhi karakter kita yang ada saat ini. Artinya dalam teori itu yang mengatakan ibaratnya teori gunung es. Teori gunung es yang di dalam laut, yaitu kan yang terlihat di permukaan laut itu adalah gunung es yang kecil, tapi yang di bawahnya itu sangat besar. Nah, jadi teori ini mengatakan apa yang kita alami saat ini itu akan berdampak di masa depan. Tentu apa yang dialami oleh si korban tadi, apalagi yang notabene-nya korban ini adalah anak-anak di bawah umur ya, bahkan sampai ada yang sudah hamil. Nah, itu tentu akan mempengaruhi mental dari si korban tadi. Bisa jadi, tapi kan kita belum tahu juga nih, belum kejadian soalnya kan. Bisa jadi di masa depan, di masa yang akan datang ini korban ini akan mengalami rasa takut ataupun trauma ketika melihat laki-laki mungkin, atau bisa jadi dia juga nggak percaya lagi nih soal agama. Karena kan harusnya pondok pesantren itu menjadi tempat di mana penanaman nilai moral dan nilai-nilai keagamaan. Tapi malah ini jadi neraka bagi mereka, karena mereka yang dilecehkan ataupun yang diperkosa oleh salah satu pengurusnya yang bernama Heri ya. Heri kalau nggak salah ya. Ya. Atau bisa juga nih yang udah hamil, bisa jadi dia benci ataupun nggak mau melihat anaknya karena ini bukan hasil dari perkawinan yang halal gitu loh. Mungkin seperti itu. Nah, aksi bejatnya ini kan, Bang, bisa terbilang ini sudah dia lakukan 2 tahun belakang gitu, Bang. Yeah. Dan pihak kepolisian juga berusaha untuk menutupi dengan alasan masa depan korban. Bukankah seharusnya ini nih jadi ketidakadilan bagi si korban? Loh, pelaku disembunyikan dari media sosial gitu, Bang. Yeah. Jadi tanggapan Abang perihal dari itu gimana, Bang? Oke. Terkait kasus yang ditutup-tutupi ini ya, kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di pihak kepolisian ataupun pihak kejaksaan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara keadilan, tentu ini sangat tidak adil bagi si korban. Yang mana harusnya korban, apalagi ini wanita loh, harusnya dilindungi oleh hukum, harusnya jika ada terjadi sesuatu kepada wanita ini harusnya tetap secepat mungkin lah ditindaklanjuti. Nah, justru ini yang kita baca ataupun yang kita dengar di berita itu kan kasus ini sengaja ditutupi oleh pihak polisi demi alasannya keamanan ataupun melindungi si korban. Nah, masa depan korban. Ya, secara logikanya saja kita berpikir bahwasanya tanpa dilindungi polisi pun, tanpa ada pun tindak ataupun apa-apa dari polisi, mental ataupun masa depan si korban ini udah hancur loh. Gimana enggak wanita yang dijaga, yang dihormati malah jadi tempat pelampiasan seksual dari si Heri ini sendiri. Nah, itu sudah sangat merusak mental. Jadi kenapa harus ditutupi dengan alasan
demi menjaga masa depan si korban lah ini segala macam lah. Apakah memang harus kasus-kasus di Indonesia ini di booming dulu ke media baru bisa ditindaklanjuti? Kita juga nggak tahu kan apa yang terjadi di sana. Dan kita kan kalau ada masalah sebaiknya ya diungkapkan gitu ya bang, bisa tahu juga gitu, masa iya ditutup-tutupi kan gitu istilahnya ya bang ya. Iya. Terus nih bang, balik lagi ke psikis. Pastinya korban akan, tadi yang abang bilang kan akan berdampak di masa depannya. Selain korban pasti ada pelaku. Iya. Nah, mungkin dari pandangan abang sendiri deh, pelaku nih ada nggak sih bang latar belakang dia melakukan aksi bejatnya ini? Mungkin dari mentalnya gitu bang. Oke. Dari si pelaku ya kita bicara ya. Sebenarnya kan seperti teori yang saya bilang tadi, masa lalunya pasti mempengaruhi masa depannya. Itu berdasarkan teori, salah satu teori dalam psikologi. Nah, kita bisa saja menganalisa bahwasanya bisa jadi kemungkinan si pelaku ini kemudian adalah seorang korban juga dulunya. Juga adalah seorang korban dari pelecehan seksual. Jadi secara tidak langsung itu masuk ke alam bawah sadarnya dan itu yang keluar sekarang. Tapi yang lebih parahnya lagi kan ini sekarang dia menjadi pelaku itu sendiri. Mungkin karena dulunya dia sebagai korban juga tidak diketahui oleh siapapun, akhirnya dia pendam sendiri kan. Kan sebenarnya masalah pelecehan ataupun pemerkosaan ini nggak hanya tentang perempuan. Laki-laki juga bisa menjadi korban. Nah mungkin bisa saja seperti itu. Atau bisa jadi juga ini si korban adalah seorang pelaku ataupun seorang yang edik ataupun kecanduan video porno. Maka dari itu dia sudah tidak berpikir panjang lagi, dia sudah memperkirakan merasa bisa melakukan, ada kesempatan, ya sudah dia lakukan seperti itu. Dan tentu kita harus melihat dari dua belah pihak. Coba kita lihat dari pihak yang di santri, di korban. Apakah orang tua santri ini secara intens memperhatikan anak-anaknya yang sekolah di sana? Karena kan kalau di pesantren, pondok pesantren itu memang santriwan-santriwati itu menginap di sana, tinggal di sana, dan mungkin handphone pun disita kan? Jauh dari orang tua. Nah, kita nggak menutup kemungkinan bahwasanya orang tua juga kurang memperhatikan anak-anaknya yang di sana. Maka dari itu kan kejahatan ini nggak selalu karena keinginan, bisa jadi karena ada kesempatan makanya dia lakukan hal seperti itu. Lagi tadi ya kata abang, di balik kesempatan terus ada juga pengalaman masa lalu. Berarti kan kita juga belum dengar nih bang beritanya apakah dia divonis hukuman mati atau tidak. Terlebih lagi katanya Harry ini minta pengurangan hukuman. Nah, menurut abang gimana nih pengurangan hukuman? Bukankah itu ketidakadilan bang? Dia sudah melakukan hal bejat kayak gitu tuh tidak sepantasnya gitu untuk hidup lagi gitu bang. Karena netizen juga bilang udahlah mati aja gitu. Orang kayak dia nggak perlu lagi untuk dikasih keadilan gitu bang. Pandangan abang gimana? Dalam Indonesia, di Indonesia ini tentu ada kan undang-undang yang khusus tentang perlindungan anak dan wanita. Dan kita melihat taraf kejahatan yang dilakukan ini sudah sangat bahaya loh. Sampai 20 korban dan itu juga bahkan sampai ada yang hamil dan mungkin udah ada yang melahirkan juga kan. Dan jika kalau kita bicara masalah moral itu tentu tidak sangat adil. Jangankan untuk pengurangan, sedangkan tidak divonis saja itu udah sangat tidak adil rasanya, apalagi pengurangan. Dan bayangkan coba apa perasaan orang tua ataupun keluarga dari korban ini sendiri. Sedangkan kita aja yang bukan siapa-siapa dari korban ini sakit hati kan mendengar kasus-kasus yang seperti itu. Apalagi orang tua, adik, kakak ataupun keluarga inti dari korban-korban ini tentu merasa sangat ya tidak, apa sih gunanya perlindungan hukum di Indonesia ini kalau memang hukum ini tidak mengayomi ataupun melindungi masyarakatnya terutama wanita dan anak-anak gitu. Kalau bicara kita tentang sebagai mahasiswa ya bang, kan tentunya kita juga punya keluarga ya bang, adik, kakak ataupun ibu ataupun sepupu perempuan. Kita bicara tentang sini santriwati. Ada nggak sih bang dari abang maksudnya seperti tindakan yang perlu kita beri atau edukasi gitu bang? Ya, tentang kita sebagai mahasiswa apa yang perlu kita lakukan mungkin seperti itu ya. Yang perlu kita sadari dan yang perlu kita tanamkan di mindset kita semua bahwasanya sekolah pertama dari anak-anak itu adalah keluarga dan guru yang pertama dari anak ini adalah orang tua. Dan kita sebagai keluarga terdekat tentu kita harus memberikan edukasi dini kepada adik ataupun keponakan ataupun keluarga kita yang
ya mohon maaf yang kejadian pemerkosaan ini seringnya terjadi kan pada yang wanita. Kita harus memberikan edukasi tentang seksual, tentang bagian-bagian mana saja yang harusnya tidak boleh, jangankan untuk disentuh, dilihat aja nggak boleh gitu. Dan kita harus juga sebagai umat muslim menekankan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di Islam itu tentu ada aurat-aurat yang harus dijaga. Nah, kita harus menekankan hal-hal yang demikian agar untuk menghindari kejadian-kejadian laknat seperti ini terulang kembali. Dan mungkin saya tambahkan sedikit tentang kita sebagai mahasiswa tentang kasus ini, apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, di mahasiswa itu kan ada beberapa organisasi yang menaungi ataupun menjembatani kita ke pemerintahan. Kita bisa melakukan tindakan advokat ke sana, bagaimana kemudian kita bisa mengawal kasus ini agar cepat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Dan karena kita harus ingat sebagai mahasiswa ini ada yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Kita mendapatkan pendidikan, kita mendapatkan penelitian, dan juga yang terakhir itu namanya pengabdian masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat. Kita harus bisa mengawal, kita harus bisa mengadvokat kasus ini bagaimana kasus ini kemudian nantinya ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian gitu. Berarti keinginan abang sendiri ya keadilan untuk korban gitu ya bang ya. Oke teman-teman semua, sekian dulu diskusi kita hari ini di Kata Mahasiswa. Sebelumnya Vivi mau terima kasih untuk abang yang telah menyempatkan hadir ya bang, dan diskusi tentang isu yang hangat hari ini. Baik teman-teman semua, kita akan kembali lagi pada di episode selanjutnya dengan topik yang lebih hangat lagi. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.